Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kampus Universitas Dinamika Bangsa dalam matkul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Nilu Ayu Yatica. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku Di sini Store Cafe. Sebelumnya dengan Abang siapa? Nama saya Adib Fatur Rahman. Di sini saya sebagai Head Store Cafe Tinol Ciletum. Di sini saya Muhammad Ripaldo dan rekan saya Nurul Hikmah. Saya Zaki. Saya Muhammad Andi Pratama. Saya Najatul Putri Ananda. Saya Rizka Almatiana. Kami dari kelompok kami ingin seputaran bertanya tentang profil di Tinol, Bang. Oh ya. Abang bersedia dan untuk menjawab pertanyaan? Oke, bersedia. Oke Bang, ya yang pertama kami mau nanya tentang profil singkat usaha di sini Bang. Nah itu secara singkat jenis produk layanan di sini Bang yang ditawarkan Cafe Tinol ke customer dan target pasarnya utama saat ini di Tinol ini apa Bang? Untuk profil singkatnya, kalau profil singkat Tinol ini berdiri dari tahun 2016 ya. Tahun 2016 terus kemudian bergerak di bidang F&B, food and beverage ya, di layanan makanan dan jasa. Jadi menyediakan tempat untuk makan, tempat untuk nongkrong, dan juga untuk target pasar yang lebih diutamakan tuh sebenarnya ke komunitas mungkin lebih ke ibu-ibu untuk sekarang. Karena untuk target pasar yang dituju untuk mungkin ibu-ibu atau mungkin family untuk makan-makan keluarga karena lebih progresnya lebih baik. Nah, dan juga untuk yang kedua yaitu mungkin pasar yang lebih luas yaitu mahasiswa. Karena jaringan mahasiswa kan lebih luas ya. Setiap tahun pasti berganti orang. Jadi mungkin yang sudah lulus sudah nggak ada tapi ada mahasiswa baru. Itu. Kalau mungkin target pasar dan profil usaha dari Tinol ya, terutama Tinol. Itu aja Bang berarti target pasarnya. Iya, target. Gini Bang, kan tadi Tinol dari 2016 dah tuh Bang. Berarti udah jalan 9 tahun tuh. Ya, udah masuk ke tahun ke-9. Kan sekarang nih kan di Jambi ini lagi banyak-banyaknya nih kafe-kafe baru nih. Jadi kayak mana Tinol tuh biar namanya tuh ada lah gitu. Untuk setahun 2 tahun ke depan gak ketinggalan dari kafe-kafe yang lain gitu. Tren kafe ya, kalau tren kafe saat ini Tinol juga sudah mengikuti. Mungkin salah satu yang dilakukan owner saat sekarang adalah ekspansi, memperluas letak gerai. Nah, kemudian yang mungkin yang sudah lama itu diperbarui lagi konsepnya. Nah, itu mungkin untuk supaya bisa bertahan ya, untuk mungkin tidak cuma 1 atau 2 tahun ya, mungkin jangka panjang, long term untuk supaya Tinol Cafe ini terus berjalan, terutama untuk usaha pribadi owner dan juga untuk pembukaan lapangan kerja, terutama untuk mungkin ya mahasiswa ya, terutama mungkin banyak yang kerja di Tinol, itu mungkin strateginya. Jadi memperluas ekspansi, memperbanyak mungkin gerai-gerai Tinol Cafe atau mungkin outlet juga yang di pinggir jalan. Kalau kerjasama antara Tinol dengan yang lain ada apa? Tinol dengan yang lain Kayak di event-event tuh ada kerjasama? di beberapa event ada, cuman untuk kerjasamanya itu seperti kayak pembukaan stand di salah satu mungkin event, beberapa juga ada event kampus atau mungkin konser lah yang lebih banyak. Untuk
untuk sekarang nih Tinol nih kami nengok di Jambi ini ada di mana-mana gitu kan. Udah berapa cabang bang Tinol? Kalau Kafenya. cabang di bagian kafe itu ada 5 cabang kafe untuk logo Tinol. Mungkin tidak semua logo Tinol sih, ada beberapa yang sudah diganti tapi tetap memiliki background Tinol. Itu di mana Bang? Kalau untuk lokasi itu ada di yang pertama ini di Tinol Karya. Kalau untuk yang sebelumnya itu di Telanai, terus kemudian pindah lokasi ke Karya, terus kemudian ada Beringin, Jelutung, Simpang Kopi, ada juga Sagi yang baru ya, ini baru direnov, sama Sky M. Itu sih kalau untuk lokasi kafe. Oh berarti kalau kemitraan gitu dia bisa ganti nama. Misalnya saya nih mau bikin kerjasama sama Tinol, cuman saya bawa nama dewek gitu bisa bang? Kalau untuk itu sebenarnya itu keputusan owner ya. Kemungkinan bagaimana kondisi lah. Mungkin kalau untuk franchise Ya, itu franchise. kalau di dalam kota mungkin kafe bisa franchise. Cuman tergantung, kadang ada periodenya, kadang buka. Ketika periode buka mungkin bisa, kalau periodenya lagi nggak buka mungkin belum bisa untuk pinjam nama atau franchise lah kalau itu. Oh yang franchise tuh kayak Simpang Kopi gitu. Simpang Kopi nggak franchise. Oh, nggak Untuk franchise. Simpang Kopi, Sagi itu di bawah naungan owner, punya owner memang. Punya owner. Memang cuman dibuat konsepnya beda, beda nama aja, tapi tetap kepemilikan sama satu orang. Untuk saat ini bang, jumlah karyawan yang ada di Tinol yang terutama di Jelutung tuh berapa orang? Bang? Kalau di Jelutung untuk saat sekarang di 10 orang. 10 orang. Jadi kalau seharinya biasa berapa bang masuk? Atau masuk semua sendiri? Sehari masuk semua. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang mungkin dapat jadwal off. Tapi kalau masuk pasti masuk semua setiap hari. Shift kan, ada shift pagi, juga full shift sama shift sore. Tutupnya jam berapa biasanya? Buka dari jam 8, tutup di jam 10 malam. Struktur tim dalam kayak operasional itu kayak mana bang? Departemen yang paling sering menggunakan sistem saat ini, kayak struktur tim dari Tinol tuh apa aja sih bang? Kalau untuk itu pasti umum lah ya. Kalau untuk strukturnya pasti ada barista, waiters, dan juga kitchen karena F&B kan. Ya. Itu mungkin ada di kalau mungkin spesifik tentu ada yang bertanggung jawab di setiap regionalnya. Terus kemudian chefnya, nah itu mungkin itu yang lebih banyak menonjol untuk di bagian kafe kan, terutama hampir semua kafe sih pasti sama kan. Chef di sini ada berapa bang? Chefnya 1. Satu. Berarti itu nggak bisa off bang? Satu. Chefnya bisa off karena pasti kalau untuk resep nggak mungkin aku nggak tahu kan bagian-bagian dari mungkin teman-teman kitchen yang lain. Kalau misal off terutama pasti sudah di cover untuk resepnya. Jadi sudah diajarin supaya expert dalam buat menu, supaya kalau kapan waktu off ataupun cuti itu tidak kelabakan. Ini sistem aplikasi atau store-nya untuk digunakan untuk proses tersebut saat ini apa Bang? Aplikasi ya, Iya, aplikasi Bang atau store. kalau untuk aplikasi tentu cuman ada di bagian kasir ya. Saat ini yang dipakai itu kalau untuk di lokasi Jelutung tuh pakai aplikasi Maju untuk kasirnya. Cuman kalau untuk absensi kita sih belum untuk sekarang. Jadi absensinya
manual dipantau dengan mungkin head store-nya. Ini untuk QR ini ada kerjasama atau sendiri? Apanya? Bikin QR kerjasama. Oh, kalau sama BNI atau BCA. QR ya, kalau QR pembayaran kita ada dari BNI sama BRI kalau QR pembayaran. Kalau QR pemesanan tentu dari aplikasi kasirnya dari Majo. Nah, Bang, boleh kami minta jelasin secara rinci satu proses bisnis utama yang paling sering dilakukan di Cafe Tino. Misalnya kayak proses pemesanan atau penjualan, atau proses produksi, atau proses akuntansi. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab dan apa langkah awal hingga bisa selesai? Kalau proses itu cukup panjang. Kalau misal dari pembentukan satu produk, misal yang ditawarkan Tino itu terutama produk Thai tea. Tentu yang pertama yang bertanggung jawab dalam penanganan bahan ya. Yang pertama untuk pemesanan tentu pasti store ke supplier yang menyuplai dari kafe. Nah kebetulan untuk suppliernya sendiri itu owner juga sudah nyiapin toko suppliernya. Jadi setiap Cafe Tino itu pasti pesan ke toko dari punya bos, yaitu Jambi Supply. Nah, jadi Jambi Supply itu sudah menyediakan semua kebutuhan kafe dan outlet Tino. Jadi semua dari sana. Jadi terus kemudian dipesan, diantar ke gerai. Nah, itu terus kemudian dari kafe yang buat produknya. Jadi buat Thai tea, terus kemudian dipasarin ya ke orang-orang yang mungkin datang ke gerai Tino. Pesan secara online ada bang? Untuk online ada di beberapa kafe sih. Ya untuk sekarang di Jelutung juga pakai sistem online QR dari Di Grab ada? Di Grab atau Grab. Oh Grab ada, kalau yang itu ada. Grab sih yang untuk sekarang masih. Untuk sekarang Tino kayak nyediai harus cashless atau boleh transfer atau kiris pak? Itu cash bisa, wallet bisa, nah dari QR ataupun dari banking payment juga bisa. Bang, kalau untuk informasi atau laporan yang penting gitu bang, apa gitu informasi laporan penting yang paling sering dibutuhkan setiap hari atau setiap minggu untuk mendukung pengambilan keputusan atau menjalankan tugas ini, tapi sulit gitu dari kafe ini untuk mendapatkan sistem itu. Problem ya, problem. Kalau untuk problem mungkin kalau untuk sekarang sih sudah jarang ya. Karena jumlah karyawan juga sudah tidak terlalu banyak. Iya. Terus kemudian pemesanan juga sudah praktis, bisa dari meja, pembayaran juga langsung QR dari meja juga bisa. Mungkin kalau untuk problem tentu tidak gitu banyak, tapi kalau misal ada problem mungkin ada beberapa aja sih, mungkin komplainan rasa atau pelayanan yang kurang memuaskan menurut customer. Itu aja sih. Kalau untuk informasi tentu kalau internal mungkin ada dari grup WhatsApp ya. Mungkin semua di-sharing di sana apa yang diperlukan. Untuk besok ada bookingan kah, ada apa kan? Semua di-sharing dari grup WhatsApp. Bang, kan nih Kafe ini kan banyak cabangnya kan. Kayak menurut abang nih apa kelemahan terbesar dari sistem yang digunakan dalam perusahaan ini? Oh, kalau itu lumayan sulit ya untuk saya jawab karena saya tidak ada di ranah itu. Itu ada di ranah bagian mungkin
office ya, kantor dari mungkin bagian manajer, supervisor segala macam. Nah itu mungkin secara garis besar ya semua tercover sih. Jadi mungkin kendala-kendala di cover dengan ya mungkin berbagi informasi melalui grup WhatsApp, tentunya pasti ada dari semua karyawan. Mungkin itu sih, kalau kendala mungkin saya tidak bisa banyak menjawab karena saya bukan di ranah itu. Ini misalnya nih, abang semacam apa gitu, sistem apa yang pengen abang kembangin lagi di Danone? Sistem yang ingin dikembangkan ya, mungkin promosi yang sistem promotor yang mungkin ingin dikembangkan lagi untuk ke depan supaya lebih luas lagi jangkauan customer. Jadi nggak di bagian mahasiswa saja yang lebih banyak tahu tentang Tinol, tapi mungkin ada di semua kalangan bisa tahu dan juga bisa lebih tertarik untuk datang ke Tinol. Gitu sih. Ini kan kita bisa lihat bang ada salon di sini, itu kerja sama dengan Melva Beauty nih ya bang di Tinol nih bang. Kalau untuk mungkin ini ada salon, kan nggak semua kafe ada salon. Iya, Semua Tinol ada salon. Jadi mungkin kalau ini salon, itu juga ada satu lagi kantor Indodana. Nah itu mereka sewa space. Jadi sewa space Di dalam sini bang. Iya, di dalam Tinol, mungkin untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan bisnis, mungkin finance atau mungkin ini beauty ya. Mungkin itu. Kalau itu sih nggak kerjasama, jatuhnya sewa space di salah satu bagian Tinol. Dalam sehari di Tinol Jelutung nih bang pernah nggak tidak ada sama sekali pelanggan bang? Kalau belum pernah sih kalau Tapi ada satu dua bang. harusnya ada, pasti ada kan. Kalau untuk mungkin ada naik turunnya, tapi kalau untuk tidak ada sih pusing pasti ya. Iya. Di bagian kafe ya. Biasa kalau yang malam-malam apa aja bang yang rame bang di sini bang? Tentu di bagian weekend, di malam weekend yang puncaknya itu pasti di Sabtu malam minggu. Berarti yang selebihnya kayak better aja gitu. Ya lumayan lah kalau untuk di hari-hari lain. Jadi selain weekend, weekday mungkin bisa dikatakan cukup normal. Kalau kayak contoh kayak bulan puasa gitu bang? Kalau bulan puasa mungkin itu cukup rame lah di satu bulan karena itu event 1 tahun sekali. Ya mungkin hampir semua F&B merasakannya. Itu pasti meningkat cukup drastis kalau di bagian Ramadan. Selain Ramadan kayak hari-hari besar Natal gitu bang? Kalau Natal itu tergantung kondisi mungkin. Kalau di beberapa mungkin semenjak Jelutung ini berdiri di beberapa tahun belakang, di Natal tuh tidak terlalu lah kalau untuk itunya. Mungkin kalau di kafe itu ngadain event di kafe mungkin bisa untuk lebih menarik perhatian. Mungkin itu. Bang, itu kan ada kasir kan, misalnya ada minus kasirnya gitu, itu gimana tuh biasa bang? Aku potong gaji karyawan, Ini kebetulan untuk Tinol ini yang lumayan fleksibel ya. Kalau untuk minus, mungkin kalau minus itu terutama dari kasirnya dulu yang bertanggung jawab. Mungkin dicari di bagian mana, mungkin ada yang nyelip kah, ada yang belum tercatat atau bagaimana. Mungkin kalau sudah mentok nih, kalau Tinol kebetulan ini ditanggung perusahaan untuk minusnya. Jadi karyawan tidak bertanggung
tidak bertanggung jawab untuk mengganti, tapi sebisa mungkin untuk ditemukan celahnya tuh dari mana minusnya. Mungkin itu. Omset sebulan ini sama kerugiannya berapa Bang? Boleh tahu? Kalau omset mungkin secara nominal cukup lah ya, cukup memadai untuk masih dapat untung dan juga menutup dari operasional. Itu sih kalau misalnya untuk kerugian mungkin bisa dikatakan tertutupi lah dengan omset bulanan. Kemudian kan kafe-kafe di Jambi ini kan banyak 24 jam ya Pak. Ke depannya ada rencana channel ini untuk buka 24 jam. 24 jam, nah kalau 24 jam sudah ada. Yang pertama di Jelutung, Bang. Jelutung kayaknya enggak sih. Di Jelutung ini mungkin normal seperti biasa. Pada umumnya kafe tutup di jam 10 sampai jam 11 malam. Dan kalau sampai ke 24 jam kayaknya belum sih kalau untuk sekarang. Karena ada kafe lain dari bagian Tinol yang 24 jam. Di Simpang Kopi. Simpang Kopi itu bagian dari Tinol juga dan 24 jam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Abang berikan pada kami. Wawancara pada hari ini, saya Ripaldo ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Abang. Dan kami semua Bang perwakilan dari kelompok juga terima kasih karena Abang udah menyempatkan waktu untuk kami wawancarain. Untuk mahasiswa terutama di Universitas Dinamika Bangsa mungkin sudah mendekati semester akhir lah tentunya ya. Tentu mungkin kadang mahasiswa tuh kalau sudah di akhir karena sudah ada kelas tuh jadi kurang fokus karena saya juga ngalamin mungkin pesannya tuh lebih fokus dengan tujuan awal mau selesai di semester berapa di awal targetnya itu harus dikejar. Kalau nggak dikejar karena semakin malas akan semakin lama waktu untuk berjalan dan kadang mungkin tidak terasa sudah deket DO nanti ya terkejar-kejar ya. Nah karena masa depan tuh tidak menunggu ya. Mungkin itu pesan-pesan. Terima kasih untuk sudah mampir ke Tinol. Oke. Kami doai Tinol makin maju, Bang. Makin maju. Dan 24 jam Bang. Jadi bisa pengadem. Terima kasih banyak ya Bang ya. Masuk dalam. Sampai dalam.